Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibi rabbil alamin. Qaidil hurril muhajjalin. Habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza jamil hadirin fi hadzal majlis, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan para hadirin sekalian, para jamaah majlis sholawat dan zikir Rotibul Haddad, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, sahabat-sahabat dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, dan juga sahabat-sahabat komisariat DKST, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan berkah dan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada sahibul hajah Ustadz Ahmad Erna sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikabulkan segala hajat-hajatnya, terutama mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan penyakit yang diderita oleh adiknya yang bernama Abdul Hafid. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala segera menyembuhkannya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih bab yang ke-6 ya, makalah yang ketiga, halaman 42. Wal maqalatus salisatu, dan adapun ini adalah makalah yang ketiga. Qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berkata siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sahabat Kanjeng Nabi Muhammad yang bernama Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang memiliki banyak sekali keutamaan. Di antara beberapa sahabat, beliau merupakan sahabat yang juga paling setia kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an, walaupun tidak disebut secara tersurat di dalam Al-Qur'an, namun Allah berfirman, idhuma fil ghari wa yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Idhuma fil ghari, ketika keduanya di dalam Gua Sur. Keduanya yang dimaksud adalah Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, jangan galau, jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini motivasi sahabat yang baik. Jadi kalau sahabat baik ada kawannya susah, dimotivasi, jangan sedih. Ini udah adalah kawan susah, didatangi, masih dipinjam duitnya, pinjam dulu 100. Tambah sangso punya kawan begini. Jadi Abu Bakar As-Siddiq salah satu sahabat Nabi yang memiliki keutamaan. Ada satu kisah bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan haus karena di padang pasir dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy, saat beliau haus, kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini mencari air, yang kemudian airnya yang didapat hanya segelas. Air kalau segelas kan tidak cukup untuk berdua, padahal yang haus kedua-duanya, Abu Bakar dan juga Rasulullah. Maka air tadi diberikan kepada Rasulullah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Fasyariban Nabi wartawaitu ana. Yang minum Nabi, yang hilang hausnya saya. Ini namanya sahabat sejati. Ada ndak yang begitu? Ndak ada ya. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bagaimana? Inna iblisa qaimun amamaka wan nafsu an yaminika wal hawa an yasarika wad dunya min khalfika wal a'dha'u an haulika wal jabbaru fawqaka. Beliau berkata, inna iblis, sesungguhnya iblis, qaimun amamaka, ialah berdiri tegak di hadapanmu. Wan nafsu an yaminika, sementara adapun nafsu
an yaminika ialah berada di arah kananmu. Wal hawa dan adapun hawa nafsu an yasarika ialah berada di sebelah kirimu. Wad dunya dan adapun dunia min khalfika ialah berada di belakangmu. Merengis kan? Artinya kita ini senantiasa diintai oleh keburukan, tapi kita tidak pernah merasa. Kita malah enjoy dan tenang-tenang saja. 24 jam di hadapan kita ada setan, di tangan kanan kita ada nafsu, di tangan kiri kita ada hawa nafsu, di belakang kita dikejar-kejar dengan dunia. Tapi kita santai. Tidak ada peluang untuk kita bisa melawan keempat penjuru ini. Wal a'da'u an haulika, sementara anggota badan an haulika ialah berada di sekelilingmu. Hanya satu peluang yang bisa kita harapkan. Siapa? Wal jabbaru fauqaka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jabbaru dan adapun Allah yang maha perkasa, yang maha kuasa, fauqaka ialah berada di atasmu. Nah, ini berat kalau jadi manusia. Jadi jangan pernah kita merasa terbebas dari godaannya setan, godaan hawa nafsu, kemudian godaan dunia. Katanya Abu Bakar As-Siddiq bahwa sesungguhnya iblis ada di hadapanmu, yaquduka ilal batil, yang senantiasa menuntun apa iblis ilal batili, untuk menuju kebatilan. Iblis ada di tangan kanan kita yang selalu memujuk kita, merayu kita untuk senantiasa melakukan kebatilan. Wan nafsu an yaminika, sementara adapun nafsu an yaminika ialah berada di tangan kanan atau di arah kananmu. Ay artinya mutazawazatun makana yaminika. Ay artinya melewati apa nafsu itu makana yaminika, di tempat arah kananmu, fil julusi, di dalam duduk, ila makanin akhara, sampai ke tempat-tempat yang lain. Artinya kita senantiasa diikuti oleh hawa nafsu. Wal hawa dan adapun hawa nafsu an yasarika ialah berada di arah kirimu. Ay artinya mutajawazun makana yasarika ila makanin akhar. Artinya hawa nafsu senantiasa melewati tempat di arah kirimu, ila makanin akhar, sampai kepada tempat yang lain. Wad dunya, sementara adapun dunia, min khalfika ialah berada di belakangmu. Ay artinya mutajawazun makanan, melewati apa dunia, makanan kepada satu tempat, khalfaka di belakangmu, ila makanin akhara, kepada tempat yang lain. Nah, ini kadang yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini memiliki kaitan yang sangat erat sekali. Artinya apa? Ketika kita berhadapan dengan iblis yang senantiasa ingin mengajak kita melakukan kebatilan, ketika kita menolak, nafsu kita malah yang mengajak kita untuk melakukan. Benar di depan kita, betul di hadapan kita sesuatu yang dilarang oleh syariat. Kita tahu bahwa minum-minuman haram, kita tahu bahwa narkoba dilarang, mencuri tidak boleh, menipu juga dilarang. Tapi karena digoda oleh nafsu, memiliki keinginan, kemudian sifatnya juga duniawi yang juga dibutuhkan, apa boleh buat, sehingga sesuatu yang menurut akal kita tidak mungkin, melanggar syariat pun bisa dilakukan. Wal a'dha'u an haulika, adapun anggota badanmu, an haulika ialah berada di sekelilingmu. Ay artinya mutajawazun makanan haulika. Mutajawazatun artinya melewati apa anggota, makanan kepada satu tempat, haulaka di sekitarmu, ila makanin akhara, kepada tempat yang lain. Wal jabbaru dan adapun Allah Subhanahu wa taala, fauqaka ialah berada di atasmu. Yakni maksudnya apa? Allah ada di atas. Maksudnya bagaimana? Yakni bil qudrati. Bermaksud siapa pengarang kitab ini, bil qudrati, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, la bil makani, bukan dengan tempatnya Allah yang ada di atas. Maksudnya kita masih bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita dilindungi oleh Allah dari godaan iblis, dari godaan nafsu, dari godaan dunia dan godaan-godaan yang lain. Listihalatihi alaihi, karena mustahilnya tempat alaihi atas Allah Subhanahu wa taala. Fallahu, maka adapun Allah, yakharuka ila muradihi ta'ala. Maka adapun Allah taala, yakharuka ialah memaksa siapa Allah taala kepadamu, ila muradihi, kepada yang dikehendaki Allah taala. Fa iblisu, maka adapun iblis, la'anahullahu,
yang melaknathu kepada iblis Allahu siapa Allah Ta'ala yad'uka ila tarkid dini ay asyariati, ialah mengajak apa iblis ila tarkid dini kepada meninggalkan agama, ay artinya asyariati kepada syariat. Iblis senantiasa mengajak kita untuk meninggalkan agama, meninggalkan syariatnya kita. Ya cek cak bejeng pasaan, ya cek tak apa tak apasah. Itu kan ajakannya iblis. Kemudian mau dengan alasan, oh kok bisa diajak oleh iblis, wong di bulan Ramadan iblisnya semua di penjara, diikat. Persoalannya yang diajak udah tiap hari, sehingga ketika iblisnya diikat, yang diajak mulai jadi kan jadi masalah jadinya. Sehingga berani sekali meninggalkan syariatnya Allah. Wan nafsu, dan adapun nafsu ay al ammaratu. Adapun nafsu ay artinya al ammaratu yang mengajak, tada'uka mengajak apa nafsuka kepadamu ilal maksiyati kepada maksiat. Sementara nafsu mengajak kita untuk melakukan maksiat, durhaka kepada Allah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Rasulullah, daraballahu ta'ala masalan, mengumpamakan siapa Allah subhanahu wa ta'ala masalan kepada satu perumpamaan, siraton mustaqiman kepada jalan mustaqiman yang tegak lurus, wa ala jambayis sirati surani, dan ialah atas dua sisi jembatan suroni adapun dua pagar, dua pagar. Jadi diumpamakan yang disebutkan tadi, misalnya iblis, nafsu, kemudian hawa, kemudian dunia, dan anggota badan-badan kita, itu diumpamakan seperti apa? Jembatan yang lurus. Ini jalan yang lurus ini. Oke. Nah, kemudian di antara dua sisi jembatan ini, kiri dan kanannya, terdapat kedua pagar. Bisa dibayangkan ya? Wa fihi ma abwabun mufattahatun, dan ialah di dalam dua pagar tadi abwabun mufattahatun, adapun dua pintu, adapun beberapa pintu mufattahatun yang terbuka. Pagar tadi ada pintunya. Wa alal abwabi suturun murakhatun, dan ialah atas beberapa pintu tadi suturun adapun tabir, murakhatun yang terurai. Jadi ada penutupnya, ada tabirnya terurai. Bisa dibayangkan ya? Wa ala babis sirati, dan ialah atas pintunya jalan yang lurus tadi, da'in adapun orang yang mengajak, yaqulu yang berkata siapa da'in, ya ayyuhan nasu wahai manusia, udkhulus sirata jami'an, masuklah kalian semua as-sirata kepada jalan, jami'an hale semua. Wala tata'arraju, dan janganlah belok-belok siapa kalian semua, jangan berbelok-belok siapa kalian. Kemudian wada'in yad'u min fawqis sirati, dan di tengah jalan yang lurus tadi ada orang yad'u yang mengajak siapa min fawqis sirati, dari arah jalan yang lurus. Faida aradal insanu, maka apabila membuka ingin siapa manusia, faida arada maka ketika ingin al insanu siapa manusia, ayyaftaha syai'an kepada membuka siapa manusia, syai'an kepada sesuatu, mintil kal abwabi dari pintu-pintu itu, qala kemudian berkata siapa da'in orang yang mengajak, waihak celaka kamu, waihak celaka kamu, la taftahu janganlah membuka siapa engkau hu kepada pintu, fa innaka karena sesungguhnya engkau intaftahu talijhu, jika membuka siapa engkau hu kepada pintu, talijhu maka masuk siapa engkau hu kepada pintu. Bisa dibayangkan ya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan syariat tadi seperti jalan yang lurus. Paham ya? Siraton mustaqiman. Nah, kemudian di kedua sisi jalan yang lurus ini ada pagar. Nah, pagar ini yang disebut dengan iblis, yang disebut dengan hawa nafsu, yang disebut dengan dunia. Begitu. Nah, di dua arah ini terdapat pagar. Di setiap pagar ada beberapa pintu, dan pintunya memiliki tabir, memiliki tabir yang terurai, sehingga memunculkan orang rasa penasaran. Udah betul nih di jalan lurus nih. Udah betul dia di dalam syariatnya Allah. Hingga akhirnya dia punya rasa yang penasaran. Mau ditengok apa sih kira-kira yang ada di dalam pintu.
Nah, di tengah jalan tadi ada orang yang mengajak kepada orang yang berjalan tadi, masuklah kalian semua kepada jalan yang lurus ini. Artinya siapa? Ada para ulama, ada para nabi yang mengajak orang tadi untuk tetap berada di jalan yang lurus. Dari atas juga diajak oleh para ulama untuk tetap berada di jalan yang lurus. Ternyata orang tadi malah pergi ke pintu 2 tadi. Di antara kedua pintunya, dia buka pintunya. Akhirnya katanya ulama tadi, waihak, celaka kau. Kenapa kau buka? Intaf tahu, kalau kau buka talijihu, nanti kamu pasti masuk. Karena kalau sudah mulai buka, penasaran tak ada? Penasaran. Diajak, memang betul kita ada di dalam syariat. Diajak sama kawannya, ayolah coba-coba, kumpul-kumpul, mulai kumpul-kumpul, ya kan? Bersama dengan kawannya, ditawari pertama ndak mau, kedua kali ndak mau, sering kumpul, ketiga kalinya coba nih, rasakanlah kau tak setia kawan, sikit jak minum, penasaran kan? Udah mulai nyoba, nah, ternyata kok enak. Saya terus terang, dulu rokok saya ini tidak EC, rokok saya Surya, rokok yang murah itu, tapi karena di penasaran diajak, akhirnya berubah kan, kode kan, suruh coba awalnya kan, akhirnya penasaran, nah udah, akhirnya ya kira-kira seperti itulah. Jadi jangan coba-coba kalau nanti sampean bisa terjerumus. Mata ngerti. Udah ini dibelikan dah bang, udah dibelikan dah. Udah mor, udah. Aman dah aman. Jadi tetaplah kita berada di dalam jalan yang lurus. Ini bisa saja dain yang mengajak kita ya guru-guru kita sahabat, kiai-kiai kita. Maka ketika saya sowan kemarin sama Kiai Afif itu disuruh tetap berada di dalam barisannya Sukorejo. Soro penyambung, soro cabis ke asta. Bahasanya Kiai Afif itu begitu. Bahasanya Kiai Afif, penyambung. Ke asta, cabis ke asta. Artinya kita berada di tetap berada di dalam barisannya para masyayikh. Iya mun keng lang mai lang tibi, soro congok lah benge congok buka akhirnya elang. Akhirnya tidak pernah nyampung. Yang tadi bi kiai, tetap diajak sama kiai, diajak ke sini, diajak ayo dan nak kita kumpul bersama. Tak ada entar. Ini artinya jauh sudah tak nyambung. Ya mudah-mudahan yang hadir tetap nyambung dengan guru-guru kita dan mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi ya. Berma, ini belum selesai. Karena sebungkus soalnya tidak enak saya. Kalau tidak sebungkus selesai dah nih. Wallahu a'lam bishawab dah ini. Iya. Fasiratu, maka adapun jalan yang lurus tadi itu apa? Al-Islamu adalah syariat Islam, adalah agama Islam. Wasuroni, dan adapun 2 pagar tadi, hududullahi, adalah aturannya Allah, batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah. Wal abwabul mufattahatu, adapun pintu-pintu yang terbuka, maharimullahi, adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wazalika da'i, dan adapun orang yang mengajak itu, ala ra'sis sirati, di atas jalan yang lurus, kitabullahi, adalah kitabnya Allah, panduan lah bahasanya begitu kan ya. Wadda'i, dan adapun orang yang mengajak, min fauku, dari sebelah atas, wa'izullahi, adalah orang yang bermau'idhah, menyampaikan pesan-pesannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya para kiai itulah, para nabi, para kiai. Fi qalbi kulli muslimin, di dalam hatinya setiap orang-orang Islam. Nah, ini ada bahasa wa'idullahi, orang yang memberikan mau'idhah kepada hatinya orang-orang muslim. Itu artinya begini, sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi, istafti qalbak, mintalah fatwa, pendapat kepada hatinya, karena hati tak pernah bohong, tidak pernah bohong. Cobalah sampean melakukan keburukan, pasti hati kecilnya itu berkata, sampean salah, itu haram. Keng pakun paksa itu. Misalnya dengan kebutuhan kita butuh uang, kita butuh perekonomian kita masih semrawut. Betul di depan kita sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kita tahu. Ketika kita ngambil, ini hati kita ini berbisik. Tapi otak kita mikir nih, hari muntah kalah, kalau tak diambil, niat tak ngepul dopor, kiri bini dan sak macamnya kan.
Akhirnya ngambek, niat dalam hatinya, iyalah aku ngambek, nanti kalau aku punya duit aku ganti. Itu bual semua itu. Bual semua itu, setan semua itu. Diolok-olok sama setan itu. Rawahu Ahmadu wa Muslimun. Meriwayatkanhu kepada hadis ini Ahmadu, siapa Imam Ahmad, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Wal hawa yad'uka, dan adapun hawa nafsu yad'uka ialah mengajak apa hawa ka kepadamu ila syahwati, kepada sesuatu yang diinginkan. Ay artinya ila muradatiha, kepada sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu. Wad dunya, dan adapun dunia tad'uka ila ikhtiyariha, ialah mengajak apa dunia ila ikhtiyariha, kepada sesuatu yang paling utama di antara dunia. Ay artinya wa taqdimiha, sesuatu yang paling utama bagi dunia alal akhirati, atas akhirat. Cukup sampai sinilah ya. Qala syair min bahril basit wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.